kingdom principle atau prinsip-prinsip kerajaan Allah atau yang saya sebut dengan undang-undang dasar kerajaan Tuhan. Bukan sekedar Indonesia punya undang-undang dasar, tapi kerajaan Tuhan juga punya undang-undang dasar. Karena hukum pertama yang ada di dunia ini adalah hukum Tuhan. Hukum kedua yang ada di dunia ini adalah hukum adat. Dan hukum ketiga yang ada di dunia ini adalah hukum negara. Sebelum ada hukum negara, ada hukum adat. Sebelum ada hukum adat, ada hukum Tuhan. Nah, kita akan mempelajari tentang kerajaan Allah atau prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kata kerajaan berasal dari bahasa Inggris yang arti katanya ada kingdom. Kata kingdom berasal dari dua akar kata. King and dominion, yang artinya raja yang berdaulat, raja yang memerintah. Sedangkan kingdom of God punya pengertian kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang diaktifkan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tidak ada kehendak lebih baik selain daripada kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apa yang terjadi jika Tuhan yang besar memerintah dalam hidup kita? Apa yang terjadi jika kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan? Yang pasti hidup ini aman. Hidup ini punya masa depan yang jelas. Namun sebaliknya apa yang terjadi jika kita menomorduakan kepentingan Tuhan dan menomorsatukan kepentingan kita? Apa yang terjadi jika kita berjalan mendahului Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan? Yang pasti hidup ini bisa kacau balau. Hidup ini tidak punya masa depan yang jelas. Itu sebabnya doanya Yesus yang utama dan pertama satu, yaitu datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita lihat salah satu firman Tuhan yang Yesus ajarkan tentang kerajaan Allah dalam Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 5, Matius pasal 6, dan Matius pasal 7 ada undang-undang dasar kerajaan Tuhan. Saya sudah mengutip dan membahas tentang Matius pasal 5, Matius pasal 6, dan Matius pasal 7 dalam Daily Devotion Yohanes Kristianus. Anda bisa menyaksikannya lebih detail. Dan kali ini saya mengutip satu ayat tentang kerajaan Allah, yaitu Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah mengajarkan untuk kita jangan salah orientasi, jangan salah fokus. Biarlah orientasi kita kepada kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Kerajaan Allah sebuah kingdom di mana rakyat yang menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Begitu kita mengutamakan kepentingan Tuhan dan hidup dengan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kalau kita mengejar penambahan, belum tentu kebenaran didapatkan. Kalau kita hidup dalam kerajaan dan kebenaran Tuhan tambahkan, berarti begitu kita hidup sesuka-suka kita dan hidup dalam dosa, maka semua akan dikurangkan. Ingat, setiap kebenaran ada upahnya, ada rewardnya. Tapi setiap ketidakbenaran ada ganjarannya, ada konsekuensinya. Ada dua oknum pertama yang melanggar di dunia ini dan mengalami konsekuensinya. Yang pertama adalah ular. Ketika ular jatuh dalam dosa, maka ular dikutuk Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, menyesatkan manusia, berontak kepada Tuhan, maka terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Pertama kali Tuhan ciptakan ular. Ular adalah binatang paling mulia dari segala ternak dan binatang di hutan. Tapi begitu ular jatuh dalam dosa, menjadi binatang yang paling terkutuk dari segala binatang di hutan dan dari segala ternak yang ada. Sifat dosa selalu mengurangkan yang terbaik dalam kehidupan. Dan dikatakan dengan perut ulang kau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Pertama kali Tuhan ciptakan ular, ternyata ular pernah punya kaki. Tapi begitu Tuhan mengutuk ular, maka ular tidak ada kakinya sama sekali. Itulah kronologis kenapa ular gak punya kaki, karena dikutuk Tuhan. Sifat dosa selalu mengurangkan yang baik. Dan debu tanah akan kau makan seumur hidup. Rupanya makanan ular. Ular bicara si iblis. Debu tanah. Siapakah debu tanah itu? Manusia. Karena manusia diciptakan dari debu dan kembali menjadi debu. Rupanya ular si iblis itu. Yohanes pasal 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi saya sedang Yohanes 10 ayat 10 bagian ini. Yesus datang untuk berhidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Perhatikan baik-baik. Kerjasama dengan iblis mendatangkan penurunan dan kehancuran. Tapi kerjasama dengan Yesus mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Kerjasama dengan dosa mendatangkan penurunan dan kehancuran. Tapi kerjasama dengan kebenaran mendatangkan peningkatan dan kelimpahan.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.